Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung luas bidang sembarangan yang mungkin saja kita temukan di lapangan ketika kita melakukan pengukuran sebidang tanah. Saya buat dulu sampelnya, misalnya begini. Nah, ini langkah pertama setelah kita menemukan lahan seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pertama-tama membuat titik-titik patok. Kita patok dulu ke masing-masing sudut, kita patok. Setelah kita beri patok, kita tentukan satu titik tengah di mana saja. Misalnya di sini. Kita kasih nama. Misalnya ini A, B, C, D, E. Setelah itu, setelah kita patok, nah ini misalnya di tengah kita nama O. Kita hubungkan dengan penggaris. Kita hubungkan dulu. Sehingga membentuk segitiga. Setelah kita hubungkan, kita beri patok, kemudian di tengah kita kasih patok. Di dalam sketsa kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian kita beri nama ini luas bidang 1, ini luas bidang 2, luas bidang 3, luas bidang 4, dan luas bidang 5. Setelah itu kita ukur berapa panjang AB. Panjang AB di sini misalnya 6,3. Misalnya 6,3 meter. Ya, misalnya ini 6,3 meter. Terus dengan skala 1/100 misalnya ya. Nah, ini berapa nih? Ini 2,7. 2,8. Ini 2,8 meter. Nah, ini 3 meter. 3 meter. Ini 3 meter. Ini 4,2 meter. 4,2 meter. Ini 3,2 meter. Ini 3,2 meter. Kemudian EO berapa? EO 4,4. Ini 4,4 meter. Sini 3 meter. Ini 3,5 meter. Ini 2,5 meter. OD 3 meter. Nah, jadi langkah pertama tadi kita menemukan lapangan, bentuk bidang lapangan seperti ini. Kita patok dulu setiap ujung tanah. Kita patok. Setelah patok, kita tetapkan titik tengah. Nah, kita gambar di sketch. Setelah gambar di sketch di kertas,
gambarnya seperti ini. Kita kasih titik masing-masing, kasih nama A, B, C, D, E. Di tengah kasih kode O. Nah, setelah itu baru kita ukur berapa panjang AE, ED, DC, CB, dan AB. Kemudian jaraknya dari titik O 3 meter, ini 4,4 meter, DO 3 meter, 2,5 meter, dan OB ini 3,5 meter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mulai menghitung luas segitiganya. Dimulai dari bidang 1. Bidang 1. Di bidang 1 ini kita hitung dulu berapa kelilingnya. Kelilingnya itu 3 meter ditambah dengan 3,5 meter ditambah 6,3 meter dibagi 2. Ini dapat berapa? Coba kita lihat pakai kalkulator. 3 ditambah 3,5 tambah 6,3 sama dengan dibagi 2. 6,4. Luasnya adalah, luas pertama itu sama dengan akar dari 6,4 kali 6,4 dikurang 3 dikali dengan 6,4 dikurang dengan 3,5 dikurang kali dengan 6,4 dikurang 6,3. Nah, ini hasilnya adalah 6,4 dikali dengan 3,4 dikali dengan 6,4 dikurang dengan 3,5. 3,5 sama dengan 2,9 dikali dengan 0,1. Jadi tarik akar sama dengan 6,4 dikali 3,4 dikali dengan 2,9 kali 0,1 sama dengan, ini adalah akar dari 6,3104. Tarik akar itu sama dengan 2,5. 512 meter persegi. Jadi luas pertama adalah 2,512 meter persegi. Sama halnya dengan untuk mencari luas yang kedua. Luas yang kedua itu sama dengan, kita jumlahkan lagi kelilingnya, yaitu 3,5 ditambah 2,5 ditambah 2,8 dibagi 2. 3,5 ditambah 2,5 ditambah 2,8 sama dengan dibagi 2 sama dengan 4,4 sama dengan 4,4. Nanti selanjutnya kita buat akar, yaitu 4,4 dikali dengan 4,4 dikurang 3,5 dikali dengan 4,4 dikurang 2,5 dikali dengan 4,4 dikurang 2,8. Kita hitung, berarti 4,4 kali 0,9 1,9 1,6. Tarik akar, berarti 4,4 dikali 0,9
4,4 dikali 0,9 kali 1,9 kali 1,6 sama dengan akar. Ini sama dengan 3,469 meter persegi. Jadi luas yang kedua ini adalah 3,469. Luas pertama ini sama halnya dengan yang ketiga. Yang ketiga, luas yang ketiga itu sama dengan yang ketiga, kita berarti yang ini kelilingnya adalah, sisi-sisinya adalah ini 2,5 ditambah ini berapa ini? 3. Ini 3 tambah 3 lagi dibagi 2. 8,5 dibagi 2 sama dengan 8,5 dibagi 2 425 4,25 dikali dengan 4,25 dikurang 2,5 ya, 2,5 dikali dengan 4,25 dikurang 3 kali 4,25 dikurang 3 lagi sama dengan 4,25 dikali dengan 1,75 dikali dengan 1,25 dikali dengan 1,25. Ini diakarkan. Ini berarti 4,25 dikali 1,25 4,25 dikali 1,75 dikali 1,25 dikali 1,25 sama dengan tarik akar sama dengan 3,40897 meter persegi. Udah dapat 1, 2, 3. Yang keempat berarti yang ini. Berarti angka-angka yang main di sini adalah 4,4, 3 dan 4,2. Sama halnya kita menghitung sama. Berarti 3 meter ditambah 4,4 meter ditambah 4,2. Nanti ini dibagi 2. Coba 3 meter ditambah 4,4 ditambah 4,2 sama dengan dibagi 2 sama dengan 5,8 dikali 5,8 dikurang 3 dikali 5,8 dikurang 4,4 5,8 dikurang 4,2. Ini secara semuanya nanti diakarkan. Coba kita sederhanakan. 5,8 kali dengan 2,8 dikali dengan 1,4 dikali dengan 1,6 pangkat setengah. Sekarang 5,8 kali 2,8 dikali 1,4 dikali 1,6 sama dengan akarnya 6. Ini sama dengan 6,031 meter persegi. Jadi kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4 luas 4. Sekarang kita akan mencari luas bidang 5. Sama halnya cara mencarinya adalah
Yang terlibat angka-angkanya adalah 3 meter, 4,4 meter, dan 3,2 meter. Kita jumlahkan 3 meter tambah 4 berarti 7,4, ya kan? 7,4 ditambah 3,2, 3,26, 10,6 ya. Dibagi 2 sama dengan 5,3. Nah, 5,3 ini dikali dengan 5,3 dikurang 4,4, 4,4, kemudian 5,3 dikurang 3 dikali lagi dengan 5,3 dikurang 3,2. Sederhanakan menjadi 5,3 dikali dengan 0,9 ya. 0,9 dikali dengan 2,3 dikali dengan 2,1 pangkat setengah. Coba kita hitung 5,3 dikali 0,9 dikali 2,3 kali 2,1 sama dengan akarnya adalah 4,7. Jadi namanya 4,7999 meter persegi. Nah, ini adalah luas yang kelima. Nah, untuk luas secara keseluruhan berarti dijumlahkan semuanya. Luas ini coba kita hitung, luasnya pertama adalah 2,512 ditambah luas yang kedua itu 3,4 tambah 3,4696 ditambah yang ketiga tambah 3,40897 tambah yang keempat ini tambah 6,031 tambah yang terakhir 4,7999 sama dengan 20. Jadi luasnya adalah 20,22 meter persegi. Jadi ini adalah luas bidang yang kita hitung secara keseluruhan. Saya rasa cukup jelas cara menghitungnya. Dalam bentuk apapun nanti sama cara menghitungnya, jadi bentuk yang berbeda. Yang penting kita jadikan dia bentuk jadi segitiga tidak beraturan. Formulasinya adalah secara keseluruhan formulasinya adalah jumlah adalah formulasinya adalah kita dapatkan dulu nilai setengah dari sigma keliling segitiga tersebut. Jadi kelilingnya kita jumlahkan, kita bagi 2. Setelah itu bilangan yang dihasilkan tersebut sebagai pengurang dari panjang masing-masing sisi, ya kan? Dapat hasil. Nah, masing-masing dikalikan, ya kan? Dikalikan, kemudian dikalikan dengan nilai yang hasil setelah dibagi 2 tadi, ditarik akar. Nah, itu adalah luas segitiga yang hendak dicari. Hal ini dapat kita buktikan benar atau tidak metode ini. Coba kita lihat. Sekarang kita misalnya ada sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku seperti ini. Segitiga siku-siku ini 5, ini 3, ini 4. Teori Pythagoras, ini 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat, ini sama dengan 5 kuadrat.
Berarti 9 ditambah dengan 16 sama dengan 25. Inilah formula Pythagoras. Kita buktikan bahwa cara mencari ini, misalnya kita cari untuk mencari segitiga siku-siku, ini kan otomatis seperti biasa. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 3 kali 4. Maka luas segitiga ini adalah 6 meter persegi. Misalnya ini satuan meter, ini satuan meter, ini satuan meter. 3 kali 4 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, metode seperti ini dapat kita lakukan dengan cara menghitung dengan metode segitiga tadi. Kita contoh seperti tadi ya. Berarti 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 12. Dibagi 2 sama dengan 6. 6 dikali dengan 6 kurang 5 dikali dengan 6 dikurang 4 dikali dengan 6 dikurang 3 ditarik akar. Berarti 6 dikali dengan 1, ini 1 dikali dengan ini 2 dikali dengan 3, tarik akar. 6 kali 1 6 kali 2 12 kali 3 sama dengan akar 36. Akar 36 adalah 6, sama. Jadi metode untuk mencari segitiga seperti ini. Nah, cuma kelebihan dari sistem ini adalah bisa dilakukan untuk segitiga sembarangan dengan sisi yang tidak memperhatikan sudutnya siku-siku atau tidak. Demikian yang perlu saya jelaskan pada konten ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.